Hai, selamat datang di Otokal Team. Ya untuk Otokal ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kepala Bengkel Astra Daihatsu Juanda dengan Pak Suropi. Halo Pak, sehat Pak? Halo, semangat malam sahabat. Wih, logonya Daihatsu ya, begitu ya. Kita kali ini bakalan bahas masalah ini sih Pak. Mungkin seputar servis berkala lah. Oh ya, sebelum bahas masalah servis berkala, selamat dulu Pak. Kemarin habis juara satu bengkel terbaik nasional ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren ya Pak. Janganlah dulu, kemarin kita 2 tahun berturut-turut jadi cabang terbaik nasional. 2 tahun terbaik. Ya. 2 tahun berturut-turut. Ya, 2018, 2019 jadi cabang terbaik. Nah. Dimana cabang itu berarti ada penjualan unit baru, Benar. ada bengkelnya, sama ada administrasinya. Jadi semua terbaik. Ya. Itu kalau boleh tahu Pak, kriterianya apa sih yang dinilaiin Pak? Ya, kalau dilihat dari cabang terbaik itu berarti satu unit jualannya secara persentasenya tinggi, pencapaian persentasenya. Bengkel juga tercapai, persentasenya jadi tinggi, administrasinya bagus, tidak ada istilahnya ada salah atau apa yang lain. Oh, gitu. Hebat ya. Oh, mantap. 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau sudah 3 tahun ya, semoga ya tahun ini ya bagus lagi ya. Insya Allah. Dapat lagi ya. Jadi 3 tahun berturut-turut kan sebagai pencapaian. Nah Pak, kita mau bahas masalah ini nih, soal servis berkala lah. Ya, mungkin untuk beberapa customer di luar tahu mungkin hanya sekedar tahu, cuma tidak begitu paham apa sih sebetulnya servis berkala itu Pak. Nah, yang dinamakan servis berkala itu jadi servis yang ada jadwal yang teratur. Ya. Kalau dari mobil baru mulai dari 0 km itu pertama akan checking 1000. Ya, dicek 1000 ada pemeriksaan supaya mobil itu secara operasionalnya atau saat itu kondisi bagus. Dicek semua di 1000. Setelah 6 bulan di kilometer 10.000 itu harus dilakukan pengecekan ulang lagi. Yang namanya oli, terus kinerja mesin, itu kan perlu dicek juga. Oli juga harus diganti. Benar. Karena di kilometer 10.000 sudah saatnya maksimal di 10.000 harus diganti. Gitu, ya. Nah, untuk pergantian sendiri Pak, berapa lama sih? Apakah per 5.000 kah, 10.000 kah, atau berapa ribu Pak? Kalau kita sekarang mobil-mobil sekarang dengan teknologi yang sudah bagus, itu dan oli juga semakin kesini semakin bagus kualitasnya. Kita sampai 10.000 untuk penggantian olinya, oli mesinnya. Oli mesin. Nah, kalau oli yang lainnya kayak transmisi, oli gadan itu bisa sampai 20.000 juga, baru bisa kita. Baru bisa ini ya. Nah, untuk servis berkala sendiri Pak, itu ada tipe-tipenya kah atau memang servis berkala dipukul rata, servis berkala udah hajar semua gitu? Apakah ada ya klasifikasinya lah gitu? Jadi servis berkala, ya dengan servis berkala tadi kan ada per kilometer. Benar. Atau 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi kalau 10.000 itu harus dilakukan pengecekan ulang, ya kan? Terus ada penggantian oli tadi yang dikatakan tadi kan? Terus 20.000 itu sudah mencapai waktu kurang lebih setahun. Nah, terus di 20 hampir 30. Jadi per kilometer per 10.000. Per 10.000. Mobil yang zaman dulu itu kita masih pakai per 5.000. Nah, gitu. Zaman sekarang mobil-mobil sudah teknologi yang sudah bagus, kualitas oli yang sudah bagus, itu sekarang sudah per 10.000. Gitu. Jadi saya pikir ya hantam kromo aja lah, ajar semua, katanya memang per 10.000 ya, per 10.000. Nah, berarti kan waranti juga termasuk ya Pak? Itu berlaku buat waranti kah servis berkala atau gimana? Jadi syarat untuk waranti diterima kalau di semua ATPM lah ya, untuk di semua APM itu kalau mobil dari pembelian pertama dari 0 km itu digaransi kalau di kita di Daihatsu itu sampai 3 tahun atau 100.000 kilometer mana yang sudah dicapai dulu. Nah, syarat untuk mendapatkan waranti itu harus melakukan perawatan berkala. Jadi supaya sahabat-sahabat Daihatsu tahu kalau yang namanya kita harus klaim waranti itu harus syaratnya melakukan perawatan berkala di bengkel resmi. Harus asal bengkel resmi. Dimanapun itu ya, yang penting mana kota, yang penting bengkel resmi. Dan itu datanya ngeling juga semua kan Pak? Semua nasional akan ngeling. Itu berarti termasuk part waranti? Partnya juga waranti? Kita waranti sesuai aturan waranti, ada dari part maupun dari pekerjaannya. Gitu. Nah, buat ini nih Pak, ini lagi rame bahas masalah recall lah. Itu kalau Pak Suropi nanggapinnya recall gimana sih? Apakah ada unit Daihatsu yang kena recall Pak? Sebenarnya recall itu
kita antisipasi aja. Sebenarnya nggak ada pernah kejadian sih, tidak ada lah ya. Itu antisipasi memang ada sesuatu yang memang harus diganti. Benar. Karena mungkin waktu saat pembuatan komponen itu masih kurang sempurna aja sih. Nah, supaya tidak terjadi di customer nanti fatal di jalan mogok dan yang lain, maka dari pihak Daihatsu melakukan suatu penggantian supaya customer mobilnya aman, tidak terjadi sampai ada kerusakan di tengah jalan. Oh gitu. Jadi kita belum ada kejadian yang sampai fatal. Sampai fatal kan, Tapi karena dari pihak APM-nya supaya kita customer itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan waktu di perjalanan. Jadi supaya diantisipasi dulu, datang ke bengkel kita lakukan recall. Gitu. Tapi sebetulnya kalau bahas masalah recall sebetulnya ya bukan aib lah Pak ya. Ya, jadi harusnya memang di setiap dealer harus nge-share ya. Harus share, harus kita melakukan recall itu untuk demi kenyamanan si customer. Ya sebelum kejadian lah kasarnya kayak gitu ya. Nah, kita balik lagi ke masalah servis nih Pak. Di luar itu banyak banget stigma masyarakat yang bilang di dealer itu mahal. Itu udah lumrah lah kalau boleh dibilang, orang beranggapan seperti itu kan. Jadi gimana sih Pak sebetulnya, apakah memang di dealer itu mahal kah atau memang gimana sih Pak? Sebenarnya kata mahal itu relatif ya. Iya benar. Kalau kita servis di dealer, sebenarnya kan dari pertama kita dapatkan yang diservis tenaga-tenaga yang mengerjakan itu kan tenaga profesional, yang semua dididik. Terus alatnya juga alat yang memang diperuntukkan untuk mobil yang diservis ya. Jadi mobilnya juga istilah perawatan itu dengan alat-alat yang canggih. Nah. Berikutnya dari spare part, spare partnya atau order deal itu pasti jamin genuine keasliannya. Pasti asli kalau kita servis di dealer. Dan didapat juga itu warantinya. Pertama waranti pekerjaan. Kalau kita servis di dealer itu ada waranti pekerjaan. Kalau memang belum sempurna, itu ada waranti 7 hari atau 1000 kilo. Itu di pengerjaan jasa. Di order deal-nya atau di spare part-nya itu ada 2 kategori garansi. Kalau itu part yang diganti part perawatan itu bisa 3 bulan. Jadi 3 bulan belum sampai 3 bulan rusak, balik lagi ke dealer itu akan diganti secara cuma-cuma tanpa ada ongkos pemasangan maupun biaya spare part. Itu yang perawatan. Untuk part yang perbaikan, ya perbaikan itu sampai 6 bulan. Nah, untuk komponen-komponen part perawatan dan perbaikan itu banyak macamnya. Kalau kita sebutin satu-satu panjang. Ada. Jadi part mana itu part perawatan dan perbaikan. Jadi kalau part perbaikan itu rusak sebelum 6 bulan kita ganti baru, ongkos pemasangannya pun gratis. Ya, jadi semua itu. Jadi kenapa dikatakan mahal? Sebenarnya enggak beda jauh dengan bengkel-bengkel yang di luar. Dengan alat-alat karena ya itu tadi yang istilahnya kita ada garansi, spare part-nya juga pasti asli benar. Ya kan? Terus kita servis di dealer itu pasti nyaman. Ya benar. Kita nunggu tidak jenuh. Dan pelayanannya juga pasti akan beda dari yang jauh gitu, Mas. Oh gitu. Nah untuk ini nih Pak, lama pengerjaan untuk servis berkala. Selama ini dulu sebelum waktu saya masih mekanik, saya pernah mekanik juga. Pernah mekanik juga. Dari bawah berarti ya? Ya, perawatan berkala itu bisa memakan waktu 3-4 jam. Ya 10.000 atau 20.000 itu 3-4 jam. Karena pekerjaannya banyak perawatan berkala. Ada pengerjaan mesin, ada pengerjaan rem, ada ganti oli, pemeriksaan lampu-lampu. Itu memakan waktu sampai hampir 3-4 jam. Dan dikerjakan satu mekanik. Nah, sekarang perawatan berkala 10 maupun 20 tanpa keluhan ya ini. Tanpa keluhan. Itu hanya dikerjakan dengan waktu 59 menit. 59 menit. Berarti kan pemangkasan waktu yang begitu lumayan kan? hampir 2 jam. Hanya 59 menit. Nah, itu dikerjakan oleh 2 mekanik. Dengan peralatan yang mendukung supaya pekerjaan itu biar cepat selesai. Jadi ya berdua lebih teliti lah harusnya ya. Jadi saat customer datang transaksi tanda tangan untuk pekerjaannya, setelah kita kasihkan ke mekanik, start mulai itu hanya 59 menit selesai. Udah selesai, tanpa keluhan kan? Tanpa keluhan. Gitu. Jadi termasuk cepat sih sebetulnya Pak. Syaratnya juga harus booking dulu. Oh gitu. Ya kan, disiapin dulu. Jangan langsung datang. Kalau langsung datang kan masih nunggu antrian. Iya, waktu nunggu antrian panjang. Tapi booking itu pasti akan disiapkan stylenya dulu, mekaniknya disiapkan, jamnya jam berapa, customer itu akan datang. Jadi customer itu datang, sudah langsung dilayani, langsung mobil dikerjakan dan cepat selesai.
Oh, Nah, gitu. Dan booking tidak perlu kita pakai harus telepon ke bengkel. Kita booking pakai aplikasi bisa. Oh, udah ada aplikasinya. Aplikasi bisa kita download Ah. di App Store maupun di Play Store. Play Store. Itu ada namanya Astra Daihatsu. Oh. Jadi kita mau servis pekerjaan apa saja nih, mau perawatan berkala, mau ada apa, kita booking di situ dengan menulis nomor polisinya, Ah. pekerjaannya, terus kota mana yang kita akan mau dikerjakan mobil itu. Oh iya, karena ngeling seluruh Indonesia Pak ya? Nasional ya? Oh kita mau kerjakan di Semarang, ya berarti nanti langsung di daftar di booking di kota Semarang. Di kota Semarang. Jadi kita pakai aplikasi itu bisa booking seluruh Seluruh Indonesia, jaringan dimanapun. Astra nasional. Nasional. Gitu. Keren juga ya Pak. Gitu. Nah, kalau buat booking minimal berapa Pak? H-1 kah? H-1. H-1 masih H-1. bisa? Bisa. Gitu. Kalau di Daihatsu sendiri ada buat ininya, nggak bisa servis ke dealer nih, buat didatengin ke rumah, servis di rumah? Kita juga ada salah satu layanan kita yang namanya DMS. Oh, Daihatsu Mobil Service. Jadi tinggal customer call, telepon ke cabang, janjian waktunya kapan, alamatnya mana, nanti mekanik kita akan datang ke sana. Oh, Datang ke rumah, akan dikerjakan di rumah dengan syarat pekerjaan yang ganti oli, tune up, cek rem, dan perawatan berkala. Oh. Yang pekerjaan yang tidak membutuhkan lift. lift. Nah, kita dan di situ harga pun akan sama. Oh, harga sama? Sama dengan kita kerjakan di bengkel maupun dikerjakan di rumah. Tidak ada biaya cas Tidak ada buat biaya tambahan, datang. cas dan yang lain. Nggak ada. Semua sama dengan pekerjaan yang ada di Jadi free free, sama dengan pekerjaan yang ada di kantor. kantor. Sama. Cuman memang ya untuk pengerjaan di rumah ya tidak bisa seberat di bengkel lah ya, kayak turun mesin di rumah kan nggak mungkin. Bisa kan kita yang tidak memerlukan lift kan di situ Iya, dan benar. pekerjaan yang quick service lah. Ah, quick service ganti Bukan yang oli. repair. Gitu. Ah. Nah, kalau buat ini nih Pak, tadi udah masalah yang lama waktu tunggu dan apa segala macam. Kalau ini kan di luar tuh ada yang nge-repair kampas rem, rotor disc apa segala macam. Itu kalau di dealer berlaku juga nggak sih Pak? Apakah memang kayak rotor disc misalnya kemakan hanya sedikit itu memang harus gantikah? Atau bisa di-repair kalau dari dealer sendiri Pak? Kalau kita salah satu pekerjaan yang namanya cek rem ya, cek rem di rotor disc-nya kena. Dalam batas toleransi yang kita ukur, ini masih bisa kita slap lah, kita matching kalau bahasa kerennya kita rematching. Kalau dia masih di situ masih bisa masuk spek, ya kita rematching. Oh, gitu. Kita rematching, kita bikin rata lagi supaya pengeremnya lebih pakem kan. Lebih pakem. Tapi kalau kita ukur ini sudah tidak bisa, sudah ibaratnya sudah makan spek, tidak masuk spek, ya mau nggak mau harus kita ganti. Kita ganti, ya kan. Kita yang namanya keselamatan kan. Iya, itu benar. berhubungan dengan rem. Benar banget Pak. Iya, Mas. Benar Jadi, banget sih. mending kita lihat dulu, kita ukur, oh ini bisa kita rematching, Iya. kita rematching. Tapi kalau wah ini nggak bisa ini bahaya, ya harus kita ganti. Harus ganti ya. Ya. Oh, oke, Karena oke. ada speknya. Oh, jadi tidak yang harus Ketebalan, kan. jadi tidak harus hantam kromo yang ganti-ganti enggak kan? Udah, kita analisa dulu Analisa ini dulu. masih masuk spek, Ah. membahayakan atau tidak, ya. Makanya kita mekanik kita kan mekanik handal dan profesional kan. Benar-benar. Yang telah dididik untuk training dengan beberapa tahap kan dia pasti tahu. Tahu itu. Iya sih, benar sih, daripada bahaya banget kan gitu sih. Faktor keselamatan. Faktor keselamatan. Iya. Nah, Pak, untuk mobil tertua yang masuk dealer sekarang, Sebenarnya mobil yang saat ini yang masuk di kita itu mobil paling tua itu paling sering mobil Taruna. Iya, Taruna. TAF sudah nggak ada ya, TAF? TAF Daihatsu kan? Ya, ada yang masuk. Ada. Dalam sebulan mungkin cuma hanya 1-2 lah. Karena kan memang unitnya sudah nggak ada. Benar. Terus unit itu kan kita yang untuk penyediaan spare part itu kan kita 8 tahun kan. Benar. Dari stop produksi 8 tahun sudah nggak ada produksi. Oh, jadi 8 tahun udah discontinue. Jadi begini, mobil itu ya kan spare partnya akan di stop setelah 8 tahun tidak diproduksi. Oh, iya. Jadi Kalau tidak diproduksi mulai tahun 2001, berarti 2009 itu sudah mulai stop. Sudah stop. Spare partnya yang akan diproduksi. Tapi untuk TAF dan Verosa, karena memang permintaan masih banyak, part-part tertentu masih ada. Masih ada. Tapi kalau kita nanti cari
tap mesin, Nah, mau cari tangki bahan bakar ya sudah nggak ada. sudah nggak ada ya. Sudah nggak Mobil ada. tua banget ya. Gitu. Paling gitu sih. Nah, untuk mobil-mobil yang baru Pak, bocoran lah. Daihatsu bakal ngeluarin apa Pak? Kalau info dari kemarin sih kita belum ada info untuk mobil-mobil produk baru ya, karena kayak gitu kan masih rahasianya di pabrik ya, Benar. di pihak asosiasi motor. Hmm. Biasanya nanti pas mendekati 3 bulan sebelum launching biasanya Ada sounding ya. Kalau gini belum ada. Belum ada ya? Saya ada info juga belum Belum ada ya. belum ada untuk Karena kemarin banyak di internet itu yang Sigra ya. Sigra facelift kayaknya udah ini. facelift itu aja lah. Paling facelift aja ya, belum ada yang benar-benar all new ya. Bener-bener sampai ganti baru keluar baru belum. Paling facelift nanti Ayla di facelift, Sigra di facelift yang variasinya kita ganti baru. Oh, ganti baru. Masalahnya bengkel saudaranya Daihatsu facelift mulu, Pak. Ya kan, Pak? Ya. Enggak ada yang baru ya. Bukan menghina sih, Pak. belum ada. Belum ada yang baru ya. Tapi bakalan ada. Bakalan ada, pasti ada. Bakalan ada. Nah, saya minta ini sih pendapatnya Bapak. Ini kan Penajam bakalan jadi ibu kota baru nih, Pak. Untuk industri otomotif ke depannya lah gimana, Pak? Perkembangan otomotif yang di Kalimantan lah khususnya, Pak. Kalau untuk kedepannya dan dengan ibu kota baru ya, kita optimis karena yang ibu kota baru itu kan pasti akan memerlukan transportasi, Benar. ya kan? Satu dari karyawannya atau dari pegawainya itu yang perlu juga transportasi. Benar. Terus penambahan manpower itu kan pasti akan nambah untuk transportasinya, ya dari rumah sampai ke tempat kerja, apalagi semua kondisi baru semua. Benar. Dan apalagi isunya yang nanti dari Jakarta akan Dipindah boyong semua ke ibu kota baru. Iya, ibu kota baru. Pasti kan nggak mungkin membawa mobil ke sini dengan biaya tinggi, mending Benar. dijual di sana, Beli baru di sini. tempat yang baru dan dapat mobil yang baru. Benar. Jadi kemungkinan kalau ibu kota baru Biasanya. untuk produk istilahnya untuk jualan kita unit baru pasti akan kenceng lah. tambah booming. Persiapannya Pak Daihatsu bakalan lebih banyak. Apakah membuka cabang baru atau ngebesarin stall atau gimana Pak? Selama ini kita cabang Daihatsu ya kita yang saat ini sudah buka. Kalau cabang Samarinda sudah ada di Juanda 88. Terus kalau kita sebenarnya di Sangatta kita sudah ada, sudah lama Sangatta kan, jadi customer tidak perlu harus ke Samarinda lah. Ya, kan di Kutim sudah ada. Kutim sudah ada. Sangatta di Jalan Abdul Muiz Simpang 4 Patung Singa ya kalau nggak salah. Iya, di situ. Patung Singa. Benar. Terus kita di Bontang juga ada. Itu di Brigjen Katamso. Di situ juga ada, kita di situ ada jualan di baru juga. Bengkelnya juga ada. Tapi juga bengkel-bengkel yang seperti yang saya katakan di DMS tadi. Benar. Sangatta juga ada bengkelnya. Jadi kalau customer yang di Kutim tidak perlu harus ke Samarinda. Bisa di Sangatta kalau mau servis atau ke Bontang. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang tidak berat, yang food service bisa di situ. Bisa di situ. Perawatan berkala maupun yang lain. Kalau memang berat baru dibawa ke Samarinda. Berarti termasuk service point ya Pak jatuhnya. Service point di situ. Tapi lengkap kan alatnya tetap lengkap. Di Tenggarong kita juga sudah buka. Oke. Tenggarong kita di Jalan Ahmad Muksin di situ. Kita buka di situ sudah lama. Di situ juga ada bengkelnya sama aja. Ya. Jadi kalau sahabat-sahabat Daihatsu yang mau servis di daerah Tenggarong tidak perlu harus ke Samarinda, di Tenggarong juga ada. Tapi pusatnya di Juanda 88 ya? Ya. Kita bulan ini sudah mulai buka juga di Bro. Servis. Situ. Jadi untuk customer Bro yang kita jualan ke sana, kita juga ada servis di situ. Kita servis yang tadi yang quick service. Quick service bisa di situ. Bisa di situ. Ya. Berarti paling jauh di Berau nih? Di Berau paling jauh. Wow. Untuk cover Samarinda seberang, kita lagi ada kerjasama dengan Polnes. Kita akan rencanakan buat bengkel di situ. Dengan teknisi kita, nanti dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar. Teknik kendaraan ringan di situ. Bagaimana sih cara merawat mobil dan memperbaiki mobil. Kita lagi persiapan untuk tempatnya. Rencana kita akan ada bengkel di Polnes, jadi nanti sahabat-sahabat Daihatsu yang mau servis bisa langsung di situ. Dari Samarinda seberang bisa langsung ke situ. Tidak perlu harus ke Samarinda. Jadi kita udah banyak service point ya? Ya, service point maupun cabang-cabang untuk melayani penjualan maupun servis. Gitu.
Jangan nanti Golkar baru, kemungkinan dari Balikpapan juga kan. Iya, karena kan kalau dilihat pasti rame lah, Ya, pasti rame. kan pertengahan kan antara Iya, Balikpapan dan Samarinda di Ya, tengah. gitu. Oh. Nah Pak, terakhir nih, tipsnya buat perawatan mobil lah Pak, gimana Pak? Perawatan mobil tipsnya ya untuk sahabat-sahabat Daihatsu, pertama sebelum kita melakukan suatu perjalanan, ya sebaiknya kita melakukan pengecekan-pengecekan ringan yang kita tahu. Paling tidak sebelum kita menghidupin mesin, kita buka kap mesinnya dulu, kita lihat. Yang penting cairan-cairan kita lihat dulu, ya kan seperti oli rem, oli mesin, sama air radiator. Ini yang harus kita periksa dulu sebelum kita jalan, sebelum kita menghidupin mesin. Ada kebocoran atau tidak? Karena 3 cairan ini yang fatal. Yang fatal ya jatuhnya ya. Kalau sampai kurang kan fatal. Ya benar-benar. 3 ini kita cek kalau memang sudah kondisinya istilahnya kondisinya pas ya, tidak ada bocor, tidak ada kekurangan. Nah, baru kita hidupin mesin. Kita hidupin jam, kita lihat indikatornya ada yang nyala atau tidak. Kalau indikatornya ada nyala, oke aman. Tidak ada suara-suara yang abnormal, baru kita tutup mesin. Kita panasin sebentar aja lah, sampai 5 menit, sampai kita panasin sebelum kita jalan. Baru kita setelah kelihatan indikator normal semua, baru kita jalan. Nah, gitu. Dan jadi jangan tiap lupa hari sebelum kita melakukan perjalanan selalu lakukan itu. Lakukan itu supaya kita tahu mobil kita dalam kondisi kenapa sih? Iya. Ya kan? Sebelum kita ada yang membuat nanti di jalan menjadi masalah. Dan jangan lupa servis berkala rutin ya Pak. Nah, nanti kalau sudah saatnya 10.000 atau sudah 6 bulan bisa langsung harus ke dealer masing-masing. dealer untuk melakukan perawatan berkala. Servis itu. Ya, gitu. Pak, terima kasih banyak buat Sama-sama, Mas Adi. ngobrolnya, tipsnya. Semoga bermanfaat lah buat teman-teman semua ya. Ya teman-teman, itu tadi video singkat dari kita. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Local Team. Saya Ade. Selamat Local Team. Bye-bye.